Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya hari ini seperti janji kita dan juga seperti kita prediksi bahwa banyak sekali peristiwa-peristiwa politik yang masih terus menarik dan ada peristiwa-peristiwa sebenarnya ini urusan-urusan pemerintahan, tapi juga kita tidak menafikan pasti itu ditarik-tarik juga ke soal politik. Nah, apa itu? Mari kita bicarakan itu dalam membaca berita di balik berita dalam program Off the Record. Bersama saya, Hirs Buno Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda. Semoga Anda dalam keadaan sehat semuanya. Nah, Mas Hersu, apa saja tuh berita politiknya yang ditarik-tarik tadi? Ini orang pasti bertanya-tanya ini soal Pak Jokowi lagi puji-puji pejabat gubernur DKI Jakarta. Ada apa nih kan gitu ya? Kan tiba-tiba Pak Jokowi langsung turun mengendorse Gubernur DKI Jakarta, PJ Gubernur DKI Jakarta, dan sekaligus sebenarnya mendowngrade Anies Baswedan. Gitu. Apakah ini seperti gayung bersambut karena sebelumnya Anies nyindir Pak Jokowi soal kereta api cepat gitu ya ketika di kereta Parayangan. Kalian ingat nggak dulu waktu Ya. Pak SBY safari ke beberapa daerah, terus dia dianggap itu mendowngrade Pak Jokowi, kemudian Pak Jokowi langsung membalas dengan datang ke Hambalang. Dia cuma datang ke Hambalang sana sini foto-foto gitu, nggak Ya, ngomong ya. apa-apa waktu itu kan, nggak nyerang Pak SBY, tapi orang paham maksudnya. Tapi kalau ini jelas clear kan, dia menyebut bahwa ini sodet proyek udah 6 tahun nggak diapa-apain. Itu juga menurut saya Ya. peristiwa, sebenarnya itu adalah kegiatan aktivitas pemerintahan di Provinsi DKI, tapi itu bagian dari perang saling menyerang itu sebenarnya Mbak, kalau kita lihat backgroundnya ya. Jadi mesti dilihat bahwa itu hari apa ya Pak Jokowi itu kemarin ya, hari hari Selasa. Kemarin, Sementara Anies Baswedan naik kemarin. naik kereta Iya, Argo Parahyangan itu dari itu hari hari Ahad ya. hari Jadi, Minggu. nah Iya, ya, betul. ya jadi itu kita jangan dilihat itu Dan tidak, beritanya ramai pada hari Senin. ya. Iya. Jadi itu dua Iya, hal yang, yang Anies itu beritanya masih ramai. ya, ya. Jadi Betul. mengingatkan kita pada Pak serang menyerang antara Pak Jokowi dengan Pak SBY lah pada waktu itu ya. Oke, jangan, itu saya kira menarik. Dan kedua ini keluarga, tetap aja keluarga Pangeran Solo ini masih tetap menarik perhatian karena dalam pekan-pekan ini saya kira dua Pangeran Solo itu menjadi pemberitaan yang ramai di media ya. Kalau Gibran itu berkaitan dengan dia didukung untuk jadi calon gubernur baik di Jawa Tengah maupun maupun DKI Jakarta, bahkan kemudian sampai Pak Prabowo pun sowan ke anu ya, ke Loji Gandrung gitu ya untuk bertemu. Ini saya catat, udah nggak tahu saya ke menteri ke berapa puluh ini yang sowan ke Gibran ya. Dan kemudian yang satunya pangeran yang lainnya yakni Kaisang yang Iya. tiba saja dia rupanya udah bosen jualan pisang. Nah, ini enak bunyinya ya. Kaisang bosen jualan pisang dan dia ingin tertarik ke dunia politik gitu. Ya. Itu terus Iya, yang iya. menarik Mbak saya kira. Oke, yang lain Eh, apa? Yang lain adalah vonis bebas untuk Bos Indosuria, saya rasa ya Mas Ersu. Itu kan soal hajat Wah, hidup ini ribuan gila ya. orang yang Ya, ya. bukan. Nah, itu kasusnya kalau nggak salah melibatkan 23.000 nasabah ya, dan melibatkan dana 106 triliun. Saya kira ini dianggap dari jumlah maupun kerugian, jumlah maupun orang yang dirugikan itu jumlahnya terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Itu saya baca beritanya ya. Bahkan banyak di antara mereka yang jadi gila, katanya disebutkan gitu. Jaksa nih yang menyebutkan gila, tapi divonis bebas dengan alasan hakimnya perdata. Kemudian orang kan teringat dengan kasus Don Samangan dan siapa nama Indra Kents misalnya yang divonis 10 tahun penjara dan 4 tahun penjara. Meskipun kasusnya berbeda, tapi sebenarnya modusnya sama-sama penipuan lah kira-kira gitu. Kenapa yang satu bisa perdata, yang satu kenapa bisa pidana? Itu juga membuat orang makin frustasi dengan sistem hukum di Indonesia. Itu menurut saya topik-topik yang menarik. Apalagi ya di luar topik itu tadi. Saya rasa itu sudah cukup Mas Ersu. Oke. Kita panjang bahasnya. Oke, mari kita mulai dari mana? Dari Pak, ini mulai berbalas pantun antara Pak Jokowi dengan Anies Baswedan ya. Saya kira itu menarik ya cerita ini. Saya agak bingung karena di situ kan yang turun langsung itu seperti biasa itu karena ini urusan dengan apa ya, Kementerian PUPR ya, Pak Basuki Hadi Mulyono ya, Pak ya. Ini orang sering lupa ya, orang sering tidak memperhatikan sosok Pak Basuki Menlu PUPR ini. Ini salah satu orang kepercayaannya Pak Jokowi. Coba deh
perhatikan ya, dia ini paling banyak mendampingi Pak Jokowi Ya. dalam berbagai proyek-proyek proyek-proyek peresmian, dan ini salah satu orang kepercayaannya Pak Jokowi, dan biasanya dia jarang menyampaikan statement-statement politik, tapi kali ini dia menyampaikan statement politik karena katanya 6 tahun proyek ini mangkrak, nggak diapa-apain gitu. Dan kemudian dalam waktu ini Pak Heru Budi ini kan baru berapa bulan? 3 bulan ya Mbak Agi ya. Dari Dan bulan Oktober ya. Oktober, Berarti November, Desember, Januari 3 bulan. ya, dan udah berhasil Iya. menyelesaikan tugas itu. Oke, nah ini menurut saya menarik sekali. Mari saya jadi bingung. Saya hitung-hitung, kalau 6 tahun kan itu berarti tidak hanya kesalahan Anies dong ya, berarti ada kesalahan Ahok dan Jarot gitu. Saya hitung, saya lihat tadi Jarot itu dilantik menjadi gubernur DKI Jakarta menggantikan Ahok yang ditahan karena Iya. kasus penistaan agama itu bulan Juni. Jadi dia tinggal punya sisa waktu 3 atau 4 bulan kalau tidak salah menjadi Betul. gubernur DKI. Berarti sisanya adalah kerjanya Ahok. Jadi kalau toh dilihat, kalau toh betul itu timelinenya kita disebut 6 tahun, ya itu berarti ada eranya Ahok, eranya Jarot, dan eranya Anies Baswedan. Tapi yang paling disalahin pasti Anies Baswedan gitu. Nah ini proyek ini kan bukannya kalau kita tarik mundur ada sejak zamannya Pak Jokowi ya Mbak ya? Iya betul, proyek Sodetan Kali Ciliwung ini sebetulnya adalah proyek besarnya Pak Jokowi ketika beliau masih menjadi Gubernur DKI Jakarta, begitu ya Mas Hersu. Kan Pak Jokowi itu terpilih pada tahun 2012 ya, dan kemudian proyek ini diinisiasi atau digagas oleh Pak Jokowi itu pada tahun 2013. Begitu. Dan pada waktu itu seingat saya dia menginginkan agar proyek ini setidaknya selesai pada tahun 2015. Jadi tahun 2015 itu sudah sangat mengurangi banjir di Jakarta. Tapi rupanya pada tahun 2014 itu Pak Jokowi kan running untuk presiden dan kemudian terpilih. Nah, pada tahun 2013 ini sudah mulai dikerjakan ini Mas Ersu sebetulnya. Proyek ini sendiri kan sebenarnya proyek dari PUPR begitu. Karena sungai-sungai di Jakarta, ada 13 sungai kalau tidak salah di Jakarta. Sungai-sungai besar itu Mas Hersu, itu adalah di bawah pemerintah pusat gitu, timur begitu. Nah, ini adalah juga di bawahnya PUPR, dananya juga dari pusat, yang mengerjakannya juga dari PUPR, kementerian. Sementara Pemda DKI itu mendapatkan tugas membantu untuk soal penggusurannya atau pembebasan lahannya begitu. Nah, kebetulan ini kan memang melalui daerah yang sangat padat. Kalau kita sering jalan-jalan ke daerah Bidara Cina, Jatinegara, daerah situ kan memang kita lihat itu hampir tidak ada tanah kosong Mas Hersu. Itu pemukiman yang sangat-sangat padat gitu. Bahkan Bidara Cina, kalau di Gang Bidara Cinanya itu saya pernah meliput di situ ketika banjir besar itu sampai ke bawahnya itu tenggelam gitu. Sebagian dari kampung itu ada yang masuk tenggelam, yang sudah hampir masuk ke dalam Sungai Kali Ciliwung tersebut. Nah, kita kembali ke proyek ini. Proyek ini pada waktu itu digagas oleh Pak Jokowi, dan kemudian bahkan Pak Jokowi menggelar rapat bersama dengan Pak SBY, Pak Susilo Bambang Yudhoyono yang waktu itu masih menjadi presiden ya. Terus kemudian saya bacakan ini ya Mas Hersu, ini ada tampungan banjir di Gelora Olahraga Otista Jakarta Timur. Itu tahun 2013 yang menyepakati proyek penanggulangan banjir Jakarta Sodetan Kali Ciliwung itu akan dikerjakan, dan disepakati pula ya bahwa akan dikerjakan keroyokan antara pemerintah pusat dan daerah. Pembagiannya yaitu tadi PUPR itu kebagian infrastrukturnya, pada waktu itu namanya masih PU ya, Kementerian PU, kemudian Pemprov Jakarta menangani masalah pembebasan lahannya, dalam hal ini mendorong warga untuk bersedia membebaskan lahan. Nah, kemudian pembangunan fisik atau pekerjaan fisik itu sudah dikerjakan dari sejak tahun pertama itu 2013. Nanas. Kebun Nanas juga daerah-daerah situ juga kalau orang yang tahu Jakarta Timur Mas Hersu. Kemudian pemerintahan berganti. Nah, kemudian jabatan Gubernur Jakarta dipegang oleh Gubernur Ahok. Nah, pada saat itu kemudian ada gugatan dari warga. Warga merasa bahwa sosialisasi kepada warga terhadap proyek ini kurang, begitu pada zaman Pak Ahok pada tahun 2015, sehingga terjadi class action. Nah, ini melibatkan LSM, pendampingan dan sebagainya. Ini sempat ramai ini Mas Hersu. Dan kemudian warga yang masih menghuni kawasan Bidara Cina itu kemudian menggugat, terus kemudian dia menang di PT UN.
singkatnya warga ini menang lah di PT UN ya. Dan karena warga tidak terima itu soal sosialisasi itu tadi. Kemudian diterbitkan ini SK nih Mas Hersu yang semula diterbitkan tahun 2014 ya. Terus kemudian karena sudah menang di PT UN maka Ahok kemudian melakukan kasasi begitu, melakukan kasasi, tapi kemudian pada April 2016 ya kalau tidak salah, pada pokoknya tahun 2016. Nah sesudah itu eh, mengajukan kasasi agar gugatan itu batal. Nah tapi ternyata itu tidak selesai juga dan pada tahun 2019 mudah-mudahan tidak salah itu Anies kemudian membatalkan kasasi tersebut. Pembatalan kasasinya itu adalah dengan alasan agar ada keputusan PT UN sebelumnya itu berkekuatan hukum tetap sehingga dapat segera dilakukan pendekatan kepada warga supaya proses ganti rugi itu bisa cepat selesai. Begitu. Jadi ini sebenarnya memang selama kalau dikatakan misalnya 6 tahun mangkrak itu adalah proses hukumnya yang memang masih terus berjalan Mas Hersu. Nah, kalau sekarang tahun 2023 tapi kan masih awal ya. Taruhlah ini dari tahun 2016 begitu kan ketika berkekuatan hukum tetap ketika putusan PT UN itu tadi. Nah, maka taruhlah anggap sekarang masih tahun 2022 begitu Mas Ecu. Nah, ini memang masih di eranya Ahok itu tadi begitu. Kita tidak menyalahkan Pak Ahok juga karena kan memang ini proses hukum kita tahu di Indonesia itu memang sering lama Mas Hersu. Dan kemudian pada tahun 2020 sesudah dicabut pada tahun 2019 itu sudah beramai-ramai. Saya ingat itu peristiwanya ada Pak Luhut, kemudian ada Pak Sofyan Jalil, kemudian ada Pak Basuki sendiri, dan ada Pak Anies juga, begitu. Mereka beramai-ramai mendatangi ini sodetan Kali Ciliwung ini, dan mereka bersepakat bahwa ini akan segera dikerjakan bersama-sama, begitu. Dan ketika itu yang dominan berbicara memang Pak Basuki. Dia mengatakan bahwa ini akan segera dilakukan pembebasan lahan oleh BPN, begitu. Nah, entah apa kendalanya kemudian karena pada saat itu sebetulnya sudah ada kemajuan gitu Mas Irsu. Jadi sebagian sudah bisa dibebaskan sehingga pekerjaan yang seharusnya 1,2 hingga 1,3 kilometer begitu ya sodetan itu panjangnya itu sudah dikerjakan sejauh 500 meter lebih pada tahun 2020. Nah, sekarang yang ini adalah sisa dari 500 sekian itu tadi. Nah, inilah yang kemudian kemarin disebutkan oleh Pak Basuki yang mengatakan bahwa selama 6 tahun ini mangkrak dan nggak diapa-apain, gitu. Terus dan kemudian dia mengatakan bahwa iya untung sekarang ada Pak pejabat baru yaitu Pak Heru Budi begitu. Nah, perkataan itulah yang kemudian ditangkap dan kemudian diartikan sebagai ya untung ada Pak Heru Budi kalau pejabat yang kemarin nggak ngapa-ngapain selama 6 tahun itu begitu. Tanpa memberikan konteks bahwa selama 6 tahun ini sebenarnya kasusnya sudah sebenarnya dari sejak Pak Jokowi juga begitu. Tanpa dia memberikan konteks ini menjelaskan gitu ya. Ini sebenarnya proyek adalah sejak zaman Pak Jokowi sehingga kalau seandainya ini selesai sekarang, yaitu katakanlah ini termasuk keberhasilan Pak Jokowi dalam ikut mengawal juga dari sejak awal, bahwa tapi di situ pun ada keterlibatan Pak Jokowi mengapa ini mangkrak juga begitu kan. Nah sebenarnya ini apa ya Mas Ersu, ini bisa ditafsirkan banyak, makanya seperti kata Mas Ersu tadi, wajar kalau sebenarnya orang kemudian mengatakan, wah ini balas pantun nih, setelah kemarin soal kereta cepat, Pak Anies gitu, ini adalah sebuah pengalaman, ini adalah bagian dari sejarah perhubungan di Indonesia, dan kemudian berharap bahwa ini masih akan ada di masa-masa yang akan datang, kereta parahyangan tersebut, tanpa memention kereta cepat, tanpa menyebut soal kereta cepat yang memang rencananya kalau menurut Pak Luhut itu nanti kereta-kereta yang lain itu akan ditidurkan atau dimatikan begitu ya dengan adanya kereta cepat tersebut. Karena kalau sebenarnya tidak, maka nanti kereta cepat pada saat sudah dioperasikan itu akan susah untuk balik modal karena orang akan memilih yang lain. Nah, itulah sebenarnya kalau kita melihat sejarahnya itu tidak serta-merta seperti itu yang kemudian wah sekarang tiba-tiba itu sudah ada pembebasan 1,5 bulan saja berhasil itu terlihat too good to be true gitu ya kalau seandainya memang benar terjadi seperti yang diklaim gitu. Memang itu nuansa politiknya saya kira sangat kuat ya. Satu
Tapi alih-alih saya kira branding untuk Pak Heru Budi, itu branding juga untuk Pak Heru Budi kan karena kemarin kan awal-awal selama menjadi pejabat gubernur itu kan banyak sekali persoalan-persoalan yang kemudian tiba-tiba berantakan ya di tangannya Pak Heru Budi kan, selain soal jalur sepeda, hibah kendaraan ke TNI, Polri, kemudian kawasan kota tua yang udah berantakan lagi. Pokoknya banyak hal yang kemudian main ganti aja banyak pejabat-pejabat bukan pejabat ya ini apa ya, kalau di ya pejabat juga ya di kalangan BUMN dan BUMD ya sorry di BUMD DKI Jakarta sekarang dia tiba-tiba di branding bahwa dia ini hebat sekali ini kayak Bandung Bondowoso dalam waktu 1,5 bulan berhasil menyelesaikan proyek mangkrak selama 6 tahun kan gitu ya. Tetapi sebenarnya seperti saya sebut tadi ini lebih pada orang harus lihat ini sekuennya ya, sekuennya seperti saya tadi cerita. Karena bagaimanapun juga ketika Anies Baswedan itu naik Argo Parahyangan dan dia kemudian membuat narasi soal bahwa ini mudah-mudahan orang masih bisa naik terus Argo Parahyangan seterusnya ini kan ini menunjukkan betapa semacam gini deh. Saya kalau nanti saya jadi presiden ini akan saya teruskan dan proyek kereta api nggak akan saya lanjutkan. Kira-kira kan begitu orang menafsirkannya Mbak ya dan ini kan mengingatkan juga perseteruan lama sebenarnya antara Pak Jokowi dan Ahok itu dengan Pak Anies Baswedan dalam proses reklamasi di Jakarta kan gitu ya kan dan pada waktu itu kan proyek yang ini mulai dikerjakan di masa Pak Jokowi dan Ahok dan kemudian ketika Anies Baswedan menjadi gubernur itu dibatalkan jadi sangat mungkin bahwa itu sebenarnya Pak Jokowi jadi sensi juga ketika kemudian Pak Jokowi pasti nggak baca mendengar laporan adanya postingan dari Anies Baswedan dan Anies kan biasa yang begini-begini nyindir gini ya karena pada waktu ingat ya pada waktu masih gubernur dan banyak sekali pengamat mulai ngomong bahwa Indonesia menuju negara otoriter dia membaca buku ya pada waktu posting dari Ahad juga posting baca How Democracy Die gitu ya itu kan itu cerita bagaimana proses negara bahwa dalam negara demokrasi itu bisa tahapan-tahapan itu bisa demokrasi itu bisa mati secara dengan kudeta atau seorang pemimpin populis yang dipilih dan kemudian dia berubah menjadi seorang otoriter dan itu sebenarnya kan fenomena itu yang terjadi pada Jokowi bagaimana seorang presiden yang dipilih sebagai presiden yang populis yang berasal dari rakyat jelata atau pinggiran di luar elit politik dan ketika dia kemudian menjadi presiden ternyata kemudian dia berubah menjadi otoriter ini sebenarnya jadi konteks itu yang harus kita lihat mengapa kemudian tiba-tiba kok muncul rame banget diamplifikasi bahwa ada proyek mangkrak 6 tahun dan itu bisa diselesaikan oleh Pak Heru Budi dalam waktu 1,5 bulan. Gitulah kira-kira Mbak Agi. Iya, ya memang politik itu jadi bagaimana kita melihat seorang Pak Basuki gitu ya, yang kita lihat selama ini sebagai pekerja keras gitu. Kalau melihat kepada penuturannya kemarin begitu yang dia mengklaim bahwa selama 6 tahun tidak diapa-apain, selama 6 tahun itu tidak ditangani begitu tanpa dia menjelaskan lebih lanjut gitu. Kalau bagi orang-orang yang memang tidak mengerti masalahnya, mungkin itu akan termakan dengan apa yang dia katakan gitu bahwa wah ternyata proyek yang demikian sulit gitu ditangani oleh gubernur terdahulu yaitu Anies ternyata adalah hal yang kalau kalau kita merujuk kepada yang sudah lalu antara lain kalau saya masih mudah-mudahan masih ingat Mas Irsu, Anies itu pernah mengatakan ini adalah soal masalah data. Data itu adalah soal juga untuk pembebasan itu adalah soal sertifikat. Kita tahu bagaimana sertifikat di Jakarta ini seringkali orang memiliki sertifikat tapi kemudian ada yang mengklaim atau ada apa dan sebagainya begitu. Dan tentunya untuk pembebasan tidak bisa sesuatu yang tidak jelas begitu. Makanya keterlibatan BPN di situ untuk memverifikasi dan sebagainya dan kadang orang punya sertifikat menempati tanah tersebut tapi sertifikatnya bukan pada tanah tersebut itu sering terjadi juga di Jakarta seperti itu begitu Mas atau nomor atau double begitu ya dengan pihak lain. Nah, itu yang kemudian memerlukan verifikasi pada saat itu begitu. Tapi saya juga tidak
sejauh ini tidak tahu Mas Hersu, apakah yang menyebabkan 1,5 tahun itu, maaf 1,5 bulan sehingga Pak Heru Budi itu merasa bisa sedemikian cepat ya merealisasikan pembebasan tanah itu atau pembebasan lahan, ini adalah karena faktor ganti rugi yang memang lebih besar. Biasanya kan warga itu menolak karena faktor ganti rugi begitu yang dirasa kurang, ataukah karena ada sebab lain begitu ya. Nah, inilah yang sampai sekarang kita masih belum tahu. Tapi yang jelas narasi itu berlebihan gitu ya. Narasi yang mengatakan bahwa selama 6 tahun itu tidak diapa-apakan dan sebagainya berlebihan, dan kemudian seharusnya narasi itu juga menohok kepada dirinya sendiri karena itu memang sebetulnya adalah proyek dari PUPR begitu, dan banyak dari sebagian besar proyek di situ itu adalah termasuk BPN segala itu kan BPN yang menangani langsung dari Pak Sofyan Jalil ketika itu. Nah, kalau sekarang mungkin kepada Pak Hadi Cahyanto begitu. Jadi Ya. ini proyeknya lebih banyak ditangani oleh pemerintah pusat memang. Oke, kita terusin ya, kita ngomongin politik ya. Saya kira nanti sebelum kita ngomongin soal Indosuria ya, ini berkaitan dengan fenomena Gibran dan Kaisang gitu ya. Ini Kaisang ini Ya. sebelumnya dia ngomong nggak tertarik ya untuk seperti sama juga Gibran kan sebenarnya juga dulu gitu. Ketika awal-awal juga dia menyatakan ketika ditanya apakah dia mau jadi wali kota juga dia menyatakan nggak tertarik ya. Pak Jokowi juga begitu Mbak. Pak Jokowi juga waktu dia tanyain soal presiden juga saya nggak mau ngomongin copras Iya. capres itu. Jadi kelihatannya ini memang gaya, jadi menurut saya ini gaya politik keluarga lah ini. Jadi nggak usah terlampau kaget gitu. Dan kalau pada akhirnya kemudian Kaisang itu masuk ke politik, ya nggak usah terlalu dipersoalkan karena itu sebenarnya cuma komunikasi mereka seperti itu dan untuk menutupi sebenarnya niat sesungguhnya. Dan saya sih lebih tertarik kira-kira kalau Kaisang ini masuk ke politik kemana ya gitu tracknya gitu ya. Saya kira mungkin gini, saya membayangkannya kan sekarang Gibran ini mulai didorong untuk menjadi gubernur, apakah itu di Jawa Tengah atau di DKI Jakarta. Bahkan kalau di Jawa Tengah seperti kita bahas kemarin ada seorang pengamat yang ngomong bahwa Gibran tidur aja dia pasti menang. Kenapa enggak dia bilang bahwa dia liburan aja selama gitu nggak usah tidur kalau kalau kemudian dia juga bisa menang. Ini kan dipastikan bahwa Gibran akan didorong. Ini udah saya kira hakul yakin, apalagi kemarin Pak Prabowo juga saya sebut tadi sowan ke Loji Gandrung gitu ketemu dengan Gibran. Ini kan beda sekali ya. Kalau menteri-menteri nanti saya akan buat kontennya sendiri daftar menteri-menteri yang sudah sowan ke Gibran. Beda dengan Anies. Kalau Anies waktu itu ketemu dia, bukan sowan ya, dia bertemu dan yang mendatangi hotelnya itu Gibran gitu ya. Kalau sekarang kan Pak Prabowo datang ke Loji Gandrung dan dia menyatakan bahwa ini layak lah dia untuk maju ke Gubernur Jawa Tengah atau ke DKI Jakarta gitu ya. Jadi kita udah tahu nih dan partai-partai politik juga udah rame-rame bilang Golkar, PAN dan sebagainya juga udah menyatakan akan mendukung itu. Nah ini kelihatannya saya sih kalau membayangkan mungkin buat Kaisang yang lebih masuk akal dia bukan masuk ke politik. Orang kan menduga apakah dia bergabung ke partai politik karena ditawari banyak partai politik yang menawarkan diri atau dia langsung ke kepala daerah misalnya menggantikan dia suksesornya Gibran di Solo gitu ya. Kalau kalkulasi saya sebenarnya hitung-hitungannya buat dia lebih punya peluang untuk menjadi suksesornya Gibran di Solo gitu menjadi wali kota gitu. Iya, Mas Ersu. Saya juga berpendapat demikian ya, dan kemudian banyak ini sudah mulai mendapat tanggapan juga ya dari pengamat begitu, dan sudah mulai ramai juga ya para netizen gitu memberikan komentarnya. Banyak yang menduga bahwa rupanya si Kaisang ini kemungkinan dia akan menggantikan Mas Gibran begitu ya di Solo sebagai wali kota, dan kemudian Mas Gibran ini akan running untuk menjadi gubernur, entah gubernur Jawa Tengah ataukah gubernur DKI Jakarta begitu. Dan kemudian kalau kita melihat kemarin Pak Prabowo saja sampai sowan kata Mas Hersu ke Lodi Gandrung, itu kan sebenarnya memang sudah pertemuan yang kesekian kalinya, dan berkali-kali wartawan selalu menanyakan seusai mereka bertemu begitu apakah Pak Prabowo memberikan restu kepada Gibran untuk maju untuk menjadi gubernur yang selanjutnya, terserah itu Jawa Tengah ataukah itu DKI Jakarta. Kita ingat Gibran juga pernah datang ya ke Hambalang begitu, dan dia juga mengakui bahwa di situ pada saat kedatangan dan bertemu dengan Prabowo memberikan restu, bahkan menanyakan apakah akan maju untuk gubernur yang berikutnya kalau
kalau seandainya iya maka dia memberikan restunya. Dan itu kemarin diulangi lagi gitu. Tadi malam diulangi kembali dukungannya dan persetujuannya. Nah, saya rasa ini jalan mulus untuk Pak Prabowo selama ini didukung dan direstui oleh Pak Jokowi begitu ya untuk maju sebagai presiden, dan sekarang Pak Prabowo juga gantian gitu ya Ya, merestui putra Pak Jokowi, bahkan dia juga menyatakan bahwa dia menyambut baik kedatangan Kaisang ke panggung politik, dia menyatakan nah, seperti itu begitu. nah ini kalau Pak Prabowo ini kan sebenarnya sudah politisi, tapi sebenarnya lebih pada tentara gitu, dan mudah ditebak kan sebenarnya yang diomongin Pak Prabowo. Kalau dia ngomong mendukung Gibran tuh kelihatannya dia benar gitu, dia ngomong mendukung. Tapi kalau Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo, saya agak meragukan. Kan gitu sebalik. Karena ini banyak sekali orang yang didorong-dorong kan ya, jadi Pak Prabowo yang jelas di endorse tuh secara terbuka Pak Prabowo, terus ada juga Yang Ganjar didukung. Pranowo, dan kemarin terakhir Ketua Umum PBB ya kita singgung ya, Yusril Iza Mahendra juga akan didorong katanya, Ya. kalau PBB bisa mendapatkan tiket 20% karena itu syarat presidensial threshold, pasti Pak Jokowi akan dukung, kan bilang begitu ya. Dan saya kira ini kan kita udah sejak Ya. awal bilang sih PHP aja lah kalau ini Pak Jokowi, untuk menyembunyikan niat Pak Jokowi sendiri untuk memperpanjang masa jabatannya, karena sebenarnya fokus dari Pak Jokowi itu sekarang memperpanjang masa jabatannya, dan bersamaan dengan itu saya kira menyiapkan putra dan menantunya itu untuk juga mengikuti politiknya. Jadi saya kira itu yang terjadi dalam beberapa pekan belakangan ini. Dan kalau kemudian Gibran kemana Kaisang, yang paling mungkin Kaisang itu nanti akan menggantikan posisi Gibran setelah Gibran naik menjadi gubernur, apakah gubernur Jawa Tengah atau DKI Jakarta. Potensi yang paling besar tentu saja di Jawa Tengah, meskipun saya bilang bukan tidur dulu, tidak mungkin dia menang dengan tidur saja, apalagi kalau kemudian PDIP tidak memberikan dukungan, kan gitu. Ini kan berkaitan dengan peta konflik di nasional antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati yang memanas yang belakangan ini ya, berkaitan dengan dialihkannya peran koordinator intelijen dari BIN ke Menhan gitu. Jadi menurut saya kalau toh di Jawa Tengah pun kalau toh dia katakanlah maju di Jawa Tengah tanpa dukungan Ibu Megawati dan PDIP, Gibran saya kira berat untuk menang di gubernur DKI di Jawa Tengah, apalagi kalau lawannya cukup mumpuni. Kemarin kita bahas kan, orang sekelas Ganjar yang pernah jadi incumbent di gubernur Jawa Tengah saja dengan susah payah itu memenangkan pilkada terakhir ketika berhadapan dengan orang sekelas figur Sudirman Said yang notabene baru bermain di Jawa Tengah kan gitu ya. Waktu itu kan Ganjar ini bisa menang ya karena Ibu Megawati dan Mbak Puan langsung terjun langsung di sana waktu itu. Benar-benar all out lah mereka di sana. Jadi ya wajar kalau kemudian Bu Mega dan Mbak Puan merasa jengkel juga dengan Ganjar, gua yang jadiin lu kok tiba-tiba sekarang mau ngelawan gua, kan kira-kira gitu. Jangan lupa ya Mbak, ini peristiwa sebenarnya kalau itu terjadi ini katakanlah misalnya termasuk Gibran, Ganjar berani melawan Ibu Megawati tanpa restunya gitu, katakanlah Ganjar maju jadi calon presiden tanpa dukungan PDIP dan Gibran juga maju gubernur Jawa Tengah tanpa dukungan PDIP, peristiwanya bisa terjadi. Anda pasti ingat satu tokoh yang sangat populer dan juga dulu sangat disayang oleh Ibu Megawati, Lustri Ningsih ya, yang pernah menjadi Bupati Kebumen dan juga menjadi wakil gubernur Jawa Tengah kan. Ketika dia kemudian melawan Ibu Megawati, ya dia nggak jadi apa-apa, sekarang hilang gitu. Ini orang pengamat sering lupa melihat faktor itu gitu. Iya, yang kemudian menjadi menarik juga inilah bagaimana Pak Jokowi membangun dinasti begitu ya Mas Hersu. Ini kan dengan sekarang ada 3 putra-putri Pak Jokowi. Kalau dari Kahiyang itu kan suaminya ya, Mas Bobi begitu. Sudah menjadi wali kota di Medan. Dan kemudian yang kedua Mas Gibran itu menjadi wali kota di Solo. Dan kemudian the next kemungkinan calon wali kota untuk Solo ini adalah Kaisang begitu. Nah, ini sudah diduga sebelumnya ya. Sebenarnya ini sudah banyak yang mengatakan lama-lama tinggal menunggu waktu saja lah begitu ya. Tidak akan lama lagi itu Kaisang pasti akan terjun juga
juga ke politik. Nah, orang mengamati demikian karena biasanya orang yang makin membesarkan bisnisnya, mau tidak mau dia akhirnya harus melindungi bisnis tersebut dengan terjun ke politik, begitu. Jadi ketika kita melihat bahwa Kaisang ini makin menggurita bisnisnya, begitu ya, kita tahu entah ada berapa puluh bisnis dari Mas Kaisang ini, maka memang tidak akan menunggu lama lagi untuk mendengarkan pernyataan dia bahwa dia tertarik untuk terjun ke politik. Mungkin juga sudah bukan Ya. baru-baru ini saja, tapi baru terbuka sekarang begitu. Jadi ketika dikatakan oleh Gibran bahwa Bapak itu terkejut, kaget gitu, Kaisang akan masuk ke politik. Saya rasa tidak demikian. Justru sekarang pada saat Pak Jokowi itu masih menjabat, dia harus segera masuk ke situ gitu. Makanya langsung ditangkap juga oleh PAN begitu yang langsung menawarkan agar masuk menjadi kadernya begitu. Dan kemudian Said Abdullah dari pimpinan salah satu tokoh dari PDIP begitu juga langsung mengatakan bahwa sebaiknya segera masuk menjadi kader dari PDIP begitu kan. Nah, saya tertarik kalau seandainya dia masuk misalnya tidak menjadi kader PDIP pun malah ada kemungkinan dia akan bisa menjadi pimpinan partai Mas Hersu. Apalagi kalau partainya yang kemudian di dalamnya itu tidak begitu solid gitu ya. Taruhlah misalnya seperti PAN yang di dalamnya ada sejarah perebutan kekuasaan dan sebagainya, dia malah bisa langsung menjadi pimpinan salah satu duduk di DPP di situ begitu. Tapi Nah, nggak ini mungkin saya kira, tidak mungkin. Pilihan utamanya tetap aja ya PDIP. betul, Sama seperti pilihan utamanya seperti pasti ya, PDIP lagi. ya Gibran pun juga tidak jadi, itu kan dia juga anggota biasa saja, dan saya nggak tahu sejak kapan Gibran jadi kader PDIP ya. Bukannya hanya menjelang jadi wali kota Jelas. Solo itu dia jadi kader PDIP. Jadi saya kira Ya. yang paling logis mereka masuk lewat jalur PDIP. Tapi kita tidak tahu dengan situasi politik seperti sekarang gitu ya. Mungkin Ya. tentu saja dengan Pak Jokowi punya opsi-opsi banyak pilihan-pilihan partai politik, dan saya kira begitu Kaisang menyatakan akan jadi calon wali kota Solo, partai-partai politik yang ada di bawah kendali Pak Jokowi pasti akan langsung menyediakan tiketnya gitu. Orang seperti Pak Betul. Prabowo pasti juga begitu berkaitan, karena ini kan menariknya timelinenya ya. Mhm. Timelinenya ini kan nanti kan pemilunya bersamaan, itu pemilu legislatif, pemilu presiden, pemilu pilkada Ada. pilkada tingkat 1 dan tingkat 2 bersamaan. Jadi mereka bisa saling menyandra itu kan kayak gitu di situ. Jadi saya kira Kaisang akan mudah mendapatkan tiket juga, sama seperti Gibran akan mudah mendapatkan tiket. Tapi buat kita itu justru yang menjadi pertanyaan kan gitu. Satu orang melihat ini sebagai politik dinasti, dan kemudian orang bilang apa salahnya dengan politik dinasti? Bukankah ya justru mereka-mereka yang masuk dari keluarga politik dia sudah hidup dalam tradisi politik. Tapi kan kita tahu Pak Jokowi ini sendiri kan sebenarnya juga bukan politisi gitu. Dia baru belum lama juga dia gabung di PDIP ketika Pilkada Solo, dan kemudian terus jadi gubernur dan jadi presiden. Sementara putra-putranya kan nggak pernah terlibat juga dalam politik. Kita nggak mempersoalkan ada seorang putra politisi menjadi politisi juga. Tapi kita mesti lihat track recordnya, ujuk-ujuk gitu tiba-tiba jadi wali kota. Ini kan orang tuh perlu jam terbang saya kira. Mestinya lama dulu dia menjadi katakanlah dia anggota DPRD di tingkat lokal, memahami persoalan di daerah, dan kemudian baru dia dicalonkan menjadi wali kota atau menjadi gubernur. Itu menurut saya jauh lebih matang. Tiba-tiba orang seperti Gibran jadi wali kota dan kemudian dianggap bahwa wah dia sudah membuktikan kinerjanya. Ya sabar dulu dong gitu. Ini bukan persoalannya kita benci atau tidak atau senang pada Gibran, tapi ini kan menyangkut satu kalau dia kemudian jadi pemimpin nasional kan masa depan bangsa kita seperti apa. Yang kedua, dari sisi dia sendiri, dari sisi kematangan politiknya kan sebenarnya dia juga belum siap gitu. Sorry itu saya membayangkan misalnya tiba-tiba Gibran jadi gubernur tuh saya belum bisa terbayang tuh seperti apa. Gitu. Iya, iya itu penalaran dari kita yang waras begitu ya Mas Hersu. Kalau saya lihat Jangan mengklaim yang waras nih, nanti kita bilangin orang lain nggak waras, tapi kita common sense aja lah gitu. iya, tapi kan seringkali ketidakwarasan itu bisa kalah oleh hasil survei. Ketidakwarasan itu bisa kalah oleh Kepanasan, branding. bukan ketidakwarasan.
Ya, kewarasan yang ya, bisa ya, kewarasan itu bisa kalah oleh hasil survei. Kewarasan ini bukan arti bukan konotasi opposite dari sakit jiwa ya, bukan gitu. Tapi bagaimana seorang memikirkan sesuatu itu dengan benar begitu, dengan keadilan dan kemudian dengan proses gitu yang benar begitu. Nah, tapi kan seringkali itu semuanya ya mungkin kita secara umum melihatnya demikian. Nah, tapi sekarang juga kita lihat secara umum orang itu bisa di apa Mas Hersu dikalahkan begitu ya oleh hasil survei, dikalahkan oleh branding, dikalahkan oleh Mari narasi-narasi kita bahas ya, kita buzzer. membandingkan Mbak ya. Kita Mhm, bandingkan ya Mbak ya, kasusnya dengan AHY ya. mhm, Agus Harimurti Yudhoyono yang sekarang menjadi ketua Partai Demokrat dan banyak orang mempersoalkan karena dia itu pangkatnya itu mayor gitu ya. mhm, Dianggap mhm, ini kan masih mayor, masa tiba-tiba mau jadi waktu itu mau jadi gubernur di DKI mhm. Jakarta, mau jadi sekarang malah mau jadi wakil presiden. Itu kan banyak sekali orang Ya. mempersoalkan itu gitu ya. Mhm, Padahal sebenarnya kalau kita lihat, oke, memang pangkatnya dia mayor, tapi dia sudah mulai punya punya satu, jangan lupa dia pernah magang dengan seorang ya. presiden sampai 2 periode. Mhm, Itu pengaruh itu kan pasti besar juga ya, pengaruh bagaimana dia berinteraksi dengan Pak SBY, bagaimana dia melihat Pak SBY ngambil putusan-putusan. Itu kan tanpa sadar itu proses belajar yang luar biasa, tidak semua orang punya kesempatan semacam itu, gitu ya. mhm, Kemudian dia juga terus kemudian dia jadi ketua umum partai politik, pernah kontestasi di Jakarta. Saya kira itu memberi pengalaman pada dia. Cuman sayangnya, yang sayang sekali, AHY ini nggak pernah jadi calon anggota legislatif. Coba kalau dia kemudian pernah jadi anggota legislatif dan pernah punya pengalaman di Senayan, saya kira itu akan lebih lengkap. Sama seperti sekarang yang dilakukan, justru malah dalam soal ini Edi Baskoro itu lebih matang gitu ya. mhm, Dan kemudian mhm, dari sisi pendidikan, ini kan luar biasa sekali AHY ini. Dia sejak di Akademi Militer dia Adi Makayasa, kemudian di mhm, sekolah dia di mhm, S2-nya di Nanyang University di Singapura, dan juga dia sempat ambil program di Harvard segala macam. Jadi sebenarnya dari sisi pendidikan dan pengalaman dia juga sudah cukup matang, dan dia juga membuktikan ya selama dia mengelola Demokrat itu relatif berhasil ya sejauh ini ya, kalau kita lihat, kalau ukurannya survei dia juga relatif berhasil. Tapi itu pun orang sedang persoalkan. Coba kalau kita bandingkan kemudian antara Gibran mhm. dengan AHY, apalagi Kaisang dengan AHY gitu. Mhm. Iya, memang betul sekali. Makanya itu tadi saya bilang berkaitan dengan lembaga survei dan juga berkaitan dengan branding dan berkaitan juga dengan buzzer, Mas Hersu. Kalau yang AHY ini secara normal kita lihat apa yang dia lakukan selama 2-3 tahun belakangan ini sangat-sangat signifikan. Bukan berarti saya membela Demokrat ya, saya bukan orang Demokrat, tapi saya mengamati bahwa bahkan terakhir hasil survei dari Kompas itu kalau tidak salah elektabilitas dari partai itu sekitar 13-14% begitu, dan itu adalah nomor 3 mengalahkan Golkar. Jadi nomor 1 tetap PDIP, nomor 2 Gerindra, nomor 3 ini adalah Partai Demokrat. Ini pencapaian yang sangat luar biasa karena pada waktu itu Demokrat kan sudah terpuruk begitu ya, kemudian naik menjadi 12%, naik lagi menjadi 14%. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Menaikkan elektabilitas partai itu sulit. Lebih lebih mudah mungkin membranding diri sendiri ya, tinggal membungkus diri sendiri dengan cuan lah dia, dengan membayar lembaga survei, dia dengan branding, dengan apa keaktifan di medsos dan sebagainya, dengan memelihara buzzer. Tapi ini untuk sebuah partai kemudian bisa naik sekian persen secara signifikan itu sulit Mas Hersu. Dan itu bisa dilakukan kalau seandainya memang ketua umumnya dan sekelilingnya itu bekerja keras. Dan Ya. saya melihat memang AHY ini keliling Indonesia ya, dia keliling Indonesia dan kemudian menemui konstituen-konstituen. Tapi kalau secara umum kita melihatnya di berita dan sebagainya itu memang jarang diberitakan Mas Hersu. Karena memang media tampaknya tidak terlalu bersahabat dengan Partai Demokrat ini begitu ya. Entah dia pendekatannya ke media kurang atau bagaimana begitu. Tapi kalau di daerah anak-anak muda dikatakan ini salah satu target dari Partai Demokrat kan anak-anak muda. Ini banyak digandrungi oleh anak muda dan itu salah satunya adalah karena sosok AHY itu tadi yang dianggap cerdas, dianggap mewakili pemimpin untuk masa depan.
Dan kalau kita melihat misalnya seperti AHY belum lama itu dia berbicara di sebuah forum di Eropa, dan kemudian saya melihat di medsosnya, saya melihat apa rekamannya begitu ya di YouTube, bagaimana dia berbicara di depan pemimpin-pemimpin yang lain, ini cukup apa menjanjikan untuk masa depan gitu Mas Hersu. Untuk misalnya kalau seandainya dia menjadi cawapres misalnya, katakan demikian ya, dia akan menjadi backup yang baik begitu ya Mas Hersu untuk menjual Indonesia di mata internasional. Ya. Tapi lagi-lagi ini kurang dikemas. Ini kurang dikemas dan orang tidak tahu. Kalau seandainya saya misalnya ngomong ke seseorang, kamu lihat nggak ketika AHY bicara di forum internasional? Enggak, saya nggak lihat. Jadi itu tadi soal kemasan, soal di Indonesia itu meter gitu. Yang orang kalau seandainya bekerja seperti apapun, tapi dia tidak dikemas, dia tidak come up gitu, tidak muncul gitu di media sosial, itu menjadi nothing, menjadi orang tidak tahu dia siapa begitu. Bahkan ada yang kemudian apa menyamakan AHY ini hanya berpangkat mayor sehingga dia cocoknya hanya menjadi camat begitu ya, disamakan seperti itu. Luar biasa sekali pandangan seperti itu, karena kalau kita melihat sejarah dari pemimpin dunia itu banyak sekali yang pangkat hanya mayor, bahkan pemimpin di Rusia, pemimpin di Israel begitu Mas Hersu, di negara yang seperti itu ya, yang pemimpinnya juga pernah ada seorang mayor, kemudian letnan kolonel, itu bisa naik menjadi pemimpin nasional. Jadi tapi itu poinnya itu adalah bahwa kita itu harus apa ya, semacam proses itu, dan kaderisasi itu penting Ya, gitu. ya, penting. Jangan sampai kita lagi nanti kemudian muncul lagi pemimpin-pemimpin yang mendadak. Sorry to say, kita mesti bilang bahwa Pak Jokowi ini kan kelihatan sekali nggak perform ya sebagai seorang presiden, terutama apalagi untuk komunitas internasional ya. Kalau ini kan benar-benar ya, kenapa? Karena negara kita ini negara besar. Jadi jangan lagi lah memilih orang hanya berdasarkan popularitas, elektabilitas, dan kita tahu bahwa elektabilitas dan popularitas itu bisa diciptakan gitu, bahkan difabrikasi itu. Ya. Saya kira itu penting untuk diingatkan. Silahkan kalau kemudian para politisi berlomba-lomba mau dukung Gibran, mau dukung Kaisang, kita akan dalam posisi yang mengkritisi soal itu gitu ya. Kenapa? Karena kita ingin menjaga akal waras dari bangsa ini. Oke, kita pindah ke topik terakhir ya. Saya kira ini kalau ini detailnya mungkin kita nggak akan bicara terlalu detail, tapi ini bicara juga dengan akal sehat saja, karena banyak orang yang merasa ini jadi akal sehat kita itu jadi apa ya, tidak berharga lagi di negara ini. Apalagi kemudian para korbannya, kasus yang kita singgung Indosuria ya. Indosuria ini kalau jaksa menyebutnya 106 triliun ya tadi, kemudian yang dirugikan 23.000 orang, dan banyak di antara mereka yang jadi gila gitu ya. Walaupun sebenarnya ini menurut saya ini juga ini akan persoalannya juga banyak orang yang tamak juga ya di sini, karena merasa ini kan nggak masuk akal gitu, ada keuntungan yang sangat besar dengan cara yang mudah, dan kemudian orang menaruh investasinya sampai miliaran di situ, begitu puluhan miliar bahkan, dengan harapan keuntungan yang besar. Nggak ada di dunia ini kalau ada orang yang menawarkan sesuatu yang tidak masuk akal dengan keuntungan besar, itu pasti dia nipu. Itu udah hukumnya seperti itu, dan itu terbukti kan dalam kasus ini. Cuman saya ingin memperbandingkan, meskipun kasusnya mungkin berbeda ya, dalam kasus apa sih kalau Indra Kents itu dan Doni Salmanan itu apa istilahnya, binomo itu apa sih Mbak? Iya, binomo option ya Mas Hersu, Ya. binomo option. Jadi seolah-olah dia seperti main saham, padahal enggak. Oh, trading ya, trading. Betul. Tapi tradingan lah, trading abal gitu ya. Orang Iya. itu sama juga kan, diiming-imingi akan jadi cepat kaya juga kan gitu dari situ ya. Karena kemudian kalau ini caranya adalah para anak-anak ini, anak-anak muda ini tampil dengan gaya hidup yang mewah, mobil mewah, terus gaya hidup mewah, dan kemudian menjadi semacam endorser gitu ya, kalau kayak istilahnya kayak gini. Apa itu istilahnya? Jadi endorser, dan kemudian banyak yang ingin jadi seperti itu. Jadi semuanya digoda dengan gaya hidup instan dan cepat kaya gitu, dan ternyata itu semua tipu menipu. Dan persoalannya begini, dalam kasus tadi kita singgung, dalam Indosuria ini dua-duanya dibebaskan, baik Hendy Surya maupun Jun Indra, itu dua orang tersangkanya itu divonis bebas dengan alasan perdata. Kenapa? Sementara pada kasus Indra Kents divonis 10 tahun penjara, dan Doni Salmanan itu kalau seingat saya 4 tahun penjara. Kenapa ada perlakuan yang berbeda sekali di situ? Dari situ aja kan orang punya bertanya-tanya, ada apa ini dengan hukum kita? Banyak sekali saya membaca para korban itu marah sekali dengan keputusan itu gitu. Dan ya kita mau menjelaskan logikanya bagaimana ya, seperti ini sama dengan kayak kasus Sambo
ya kan? Sambo yang kenapa kemudian yang kok bisa yang terlibat dalam kasus pembunuhan berencana gitu, terutama Putri lah Chandrawati kok dituntut juga 8 tahun penjara gitu. Ini kan ya hal-hal semacam ini kita ingatkan dalam dunia hukum kalau rasa keadilan masyarakat itu perceived justice itu sangat penting, dan dampaknya kalau kemudian perceived justice ini terus-menerus di mana adalah public distrust terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga pemerintahan. Sebenarnya poinnya saya sih ingin menggarisbawahi di situ saja, Mbak Agi. Iya, betul sekali ya Mas Hersu. Kita prihatin gitu dan kita miris sekali. Ngapa ini bisa terjadi begitu? Kerugiannya begitu banyak, ribuan orang menangis, ribuan orang itu dari seluruh Indonesia begitu ya. Dan mereka banyak yang untuk menanamkan investasi di koperasi simpan pinjam Indosuria itu, mereka menjual barang-barang mereka yang sangat vital untuk kehidupan mereka sebetulnya. Seperti misalnya ada orang yang sebetulnya sudah memiliki investasi di tempat lain, misalnya dia memiliki toko ataukah dia memiliki kos-kosan seperti itu, tapi kemudian tergiur dengan rate atau dengan bunga begitu ya di tempat koperasi simpan pinjam tersebut dengan iming-iming bahwa kalau kesannya kamu menginvestasikan sekian menyimpan sekian maka akan mendapatkan sekian persen pada bulan pertama, pada bulan kedua akan berlipat menjadi sekian dan sebagainya. Dan sebenarnya itu hanya uh, uh, sebenarnya bukan keuntungan dari bisnis secara keseluruhan, tidak ada bisnis walaupun dia mengatakan ini diinvestasikan ke bisnis yang sangat menjanjikan yang keuntungannya bahkan bisa berlipat-lipat. Tapi sebetulnya kalau seandainya kita mau berpikir secara jeli begitu ya Mas Yesu, bisnis apa yang bisa Nggak ada menjanjikan bisnis itu dalam waktu untung singkat rugi. itu. Betul. Jadi sebetulnya yang diberikan sebagai bunga kepada si penyimpan yang terdahulu itu adalah hasil simpanan dari mereka yang menyimpan di berikutnya begitu. Ya, Jadi skema Ponzi ini namanya iya, ya. seperti skema Ponzi. Nah, kalau yang di Indra Kents dan Doni Salmanan itu kan memang binomo option ya, itu dikatakan mereka melakukan investasi di saham dan sebagainya. Sebenarnya hanya kalau yang saya ikuti, saya lihat begitu ya, itu hanya sekedar mereka disuruh main tebak-tebakan saja. Mereka berinvestasi misalnya awalnya itu hanya 100.000 rupiah, kemudian lama-lama menjadi 500.000, bahkan 1 juta, 2 juta begitu ya. Awal-awalnya mereka akan menang begitu, disuruh menebak apakah pergerakan saham dari salah satu saham ini dalam jangka waktu tertentu akan naik atau turun. Sesederhana itu. Jelas itu bukan merupakan skema trading, tidak ada trading yang seperti itu. Dan ketika mereka salah menebak, maka uangnya hilang. Kalau seandainya mereka benar menebak, mereka akan mendapatkan sekitar 70% dari uang yang dia tanamkan. Nah, awal-awalnya dia akan menang, tapi belakangan ketika dia makin serius menanamkan uangnya dengan jumlah yang tinggi, dia akan kalah, loss, dan akhirnya bahkan kalau saya melihat itu pada kasus Indra Kents dan Doni Salmanan itu banyak yang itu kan jadi semacam judi ya Mas Hersu, dan mereka itu karena merasa bahwa harus sekarang, waktunya harus sekarang. Jadi mereka bisa menjual barang-barang mereka seperti misalnya menjual perhiasan, bahkan ada yang menjual rumah, akibatnya diusir oleh istri begitu ya, menjual mobil misalnya, kemudian menjual rumah sehingga anak istrinya juga terlantar, akhirnya bercerai. Itu kasusnya benar-benar nyata loh Mas Hersu. Ya, Ya, kasus-kasus seperti itu. Dan juga di Indosuria ini kasusnya juga seperti itu, orang yang menjadi gila. Karena apa? Karena yang diinvestasikan belum tentu uang yang adem gitu ya, uang dingin. Seringkali itu adalah uang panas, uang hasil pinjaman, karena dia merasa bahwa dia akan mendapatkan keuntungan dalam waktu singkat, instan begitu. Sehingga ketika itu ternyata tidak bisa kembali, ya akhirnya dia ditagih, dia tidak tahan, lama-lama dia bahkan ada yang ingin bunuh diri dan sebagainya. Ini peringatan betul ya buat warga masyarakat kita agar tidak sekali-sekali tidak boleh tergiur kepada skema-skema yang seperti ini. Tidak ada sesuatu yang sifatnya instan. Itu kalau ya, seandainya ada, kenapa dia sendiri saja melakukannya ya. 100%? Kenapa ditawarkan ke orang lain kan begitu? Karena sebenarnya namanya bisnis itu pasti ada untung ruginya gitu ya. Iya, betul. Dan marginnya itu sudah ada rentang marginnya itu udah jelas gitu. Jadi kalau ada yang fantastis angkanya itu pasti penipuan gitu ya. Oke, bagi ya. Ini berita-beritanya cukup panas seperti kita sampaikan, namanya juga tahun politik ya. Jadi tahun politik ya pasti akan situasinya semakin menghangat. Kita mesti akhiri perbincangan kita kali ini ya, Mbak Agi ya. Oke, saya Subno Arif.
Dan saya Gibeta, kita jumpa lagi esok. Semoga kita tetap sehat. Salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.